Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, selamat malam semuanya ya. Hari ini kita di sesi ketiga ya, pertemuan ketiga di tanggal 1 April ya, 1 April tahun 2024 ya. Nah, hari ini di pertemuan ketiga dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro ya, kita akan membahas tentang yang namanya teori penawaran ya. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang teori permintaan ya, di minggu kemarin ya. Sudah terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Sudah terlihat. Baik, saya lanjutkan. Nah, di dalam teori penawaran, saya ulas kembali ya, dan minggu lalu ya, kita belajar tentang yang namanya teori permintaan ya, dan kurva permintaan. Nah, ini di minggu kemarin kita sudah membahas ya, tentang teori permintaan. Ini dia adalah menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Ya, ini karena dia berhubungan antara permintaan dan penawaran. Yang cirinya dia tergantung dari jumlah permintaan dan harga yang ada. Nah, minggu kemarin ada beberapa penentu permintaan. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Kemudian harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Yang ketiga adalah pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Kemudian yang keempat adalah jumlah penduduknya. Yang kelima adalah ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Ini adalah beberapa penentu permintaan. Gitu. Harga dan permintaan. Dalam hukum permintaan ya, yang dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harganya. Nah, hukum permintaan ini pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis ya, yang menyatakan bahwa makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Dan nanti coba teman-teman renungkan bahwa hukum permintaan saat ini, jika dia berpikir dengan harga rendah, maka permintaan akan banyak. Pengaruh tidak dengan harga dengan barang tinggi, kemudian dengan permintaannya sedikit. Nah, coba nanti renungkan, nanti kita bahas diskusi nih di sesi akhir ya, gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya barang rendah atau barang murah itu tergantung dari persepsi orang ya. Karena harga murah dan mahal itu tergantung dari persepsi orang, masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya. Ini ada contoh tabel permintaan terhadap buku tulis ya, pada berbagai tingkat harga. Jika pada keadaan P, harganya itu satunya per rupiahnya Rp5.000. Sementara permintaan yang diminta di pasar adalah 200. Kemudian kondisi Q, harganya Rp4.000. Jumlah yang diminta oleh pasar 400. Kemudian keadaan R itu adalah jumlahnya Rp3.000. Kemudian jumlah yang diminta adalah 600. Kemudian S itu adalah keadaannya di mana adalah harga rupiahnya 2.000. Kemudian jumlah yang diminta adalah 900. Kemudian harga keadaan T itu harganya 1.000. Maka jumlah yang diminta adalah 1.300. Jadi jelas di sini kalau lihat dari tabel, semakin harganya murah, maka jumlah yang diminta semakin banyak. Begitu juga kalau harga semakin mahal, maka jumlah yang diminta semakin sedikit. Ini dari tabel buku tulis terhadap tingkat harga. Nah, kalau digambarkan dengan menggunakan kurva, jelas ya, bahwa permintaan yang harganya tadi Rp5.000, ya kan, dengan permintaan yang Rp1.000, ternyata dari segi kuantitasnya banyakkan permintaan dengan harga Rp1.000. Sementara harga yang Rp5.000 permintaannya cuma 200 saja di sini. Ini adalah kurva permintaan terhadap buku tulis. Kemudian ada yang namanya efek faktor bukan harga terhadap suatu permintaan. Hukum permintaan terutama memperhatikan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta. Sedangkan dalam kenyataannya sebenarnya seperti sudah dijelaskan ya, dinyatakan sebelumnya, banyaknya permintaan terhadap suatu barang atau jasa ini ditentukan oleh banyak faktor lain. Oleh karena itu ya, untuk melengkapi analisis mengenai teori permintaan ini adalah perlu untuk dilakukan analisis bagaimana faktor itu penting lainnya dapat mempengaruhi permintaan di situ. Nah, ini adalah efek dari faktor-faktor terhadap permintaan.
Kemudian ada lagi berbicara dengan harga barang lain. Harga barang lain di sini ada hubungannya apa? Hubungan antara suatu barang dengan berbagai jenis barang ya. Lainnya dapat dibedakan ke dalam 3 golongan. Satu adalah barang lain itu merupakan barang pengganti. Jadi kalau barang pengganti berarti barang yang digantikan. Yang kedua adalah barang lain itu merupakan pelengkap ya, di mana dia adalah dilengkapi ya sebagai pelengkap yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kedua barang tersebut ya tidak mempunyai kaitannya sama sekali atau barang itu yang bersifat netral gitu ya. Nah, arti dari di sini barang sebagai pengganti gimana Pak? Maksudnya, misalnya daging sapi. Daging sapi itu ketika kita nggak kebeli daging sapi, maka sebagai penggantinya kita boleh yang namanya diganti dengan daging ayam atau dengan ikan asin ya, atau dengan ikan dan lainnya. Itu adalah barang yang merupakan pengganti gitu kan. Kemudian barang lain yang merupakan pelengkap itu maksudnya apa? Pelengkap itu berarti saling komplementer, saling melengkapi satu sama lain. Jika kita beli kopi, kopi ini rasanya pahit, oh biar manis maka ada gula, gulalah sebagai pelengkap. Teh dengan gula juga sebagai pelengkap satu sama lain. Nah, sama halnya dengan nasi dengan lauk pauk itu adalah pelengkap. Tidak bisa menggantikan, dia bisa melengkapi. Kemudian yang ketiga adalah kedua barang tidak mempunyai kaitan sama sekali atau netral ya. Contohnya ya air minum ya dengan nasi itu kan berbeda gitu. Tapi dia netral, tidak ada hubungannya. Jadi satu sama lain barang-barang yang memang berbeda ini tidak ada hubungannya itu seperti jam tangan sama handphone gitu kan. Alatnya fungsinya berbeda dan dua-duanya juga harus sama satu sama lain. Ini adalah perbedaan-perbedaan yang memang satu sama lain kaitannya yang bersifat netral. Kemudian ada lagi pendapat para pembeli. Nah, pendapat para pembeli yaitu merupakan faktor yang sangat penting ya dalam menentukan corak permintaan terhadap berbagai macam barang. Perubahan pendapatan selalu menimbulkan perubahan terhadap permintaan berbagai macam jenis barang. Ini pendapat para pembeli. Jadi pembeli berpendapat kalau misalnya faktor-faktor yang menentukan adanya corak permintaan terhadap suatu barang, dia ada suatu perubahan. Pendapatannya berubah, gajinya berubah ke yang lebih tinggi. Maka mau tidak mau ini selalu menimbulkan adanya perubahan terhadap permintaan berbagai macam jenis barang yang ada. Ini menurut pendapat si pembeli. Berdasarkan kepada sifat perubahan tadi, perubahan permintaan itu yang berlaku apabila pendapatan seseorang berubah. Bertambah tinggi pendapatannya atau berkurang pendapatannya. Nah ini berbagai macam barang yang dapat dibedakan itu menjadi barang-barang yang lain atau 4 golongan di sini. Yang pertama ada barang inferior. Nah, barang inferior ini adalah barang yang mewah ya, barang inferior gitu kan. Ada lagi barang esensial ya. Ada lagi barang normal. Ada lagi barang di situ adalah barang yang bersifat mewah. Nah, kalau mewah berarti barang ini adalah barang eksklusif ya. Barang eksklusif berarti secara otomatis ya barang ini satu sama lain itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang mampu membeli, gitu, yang mampu membelinya, gitu. Kalau tidak mampu ya mereka dia tidak bisa dikatakan sebagai barang yang mewah, gitu. Karena mewah mau tidak mau dia satu sama lain itu sama-sama saling membuat adanya seni, adanya keindahan, adanya aksesoris yang memang kebutuhan akan barang-barang mewah tersebut, gitu kan. Nah, dari masing-masing 4 golongan ini biasanya tergantung dari yang namanya kebutuhan, pendapatan seseorang, pendapatannya berubah, mau tidak mau orang akan berubah dengan sendirinya. Yuk kita bahas barang inferior. Nah, barang inferior ini dikatakan sebagai barang-barang yang memiliki adanya kualitas atau nilai yang rendah dibandingkan dengan barang yang sejenisnya. Contoh, misal ada barang-barang dengan bahan yang murah dan produk-produk yang cepat rusak. Nah, harga handphone ya, handphone zaman dulu ada yang namanya handphone Nokia atau ada yang pakai handphone Apple ya. Nah, mungkin sekarang banyak kita memakai handphone Android ya. Dan Android ini kalau misalnya produknya masih produk China, itu biasanya tingkat kekuatan daya tahan lamanya itu lebih rendah dibandingkan handphone-handphone yang bermerek. Nah, ini adalah produk-produk yang memang notabene-nya dikatakan dia punya kualitas, tapi kualitasnya itu terjaga ya. Kualitasnya itu enggak benar-benar berkualitas banget gitu.
Jadi satu sama lain itu hanya melengkapi saja satu sama lain. Kemudian yang kedua, tadi ada barang namanya esensial atau barang esensial ya. Kalau barang esensial itu adalah barang-barang yang sangat penting ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya, seperti kebutuhan akan makanan ya, kebutuhan akan pakaian dan kebutuhan akan tempat tinggal. Sama halnya dengan kebutuhan primer ya barang-barang ini. Karena kalau tidak dilengkapi, teman-teman rekan-rekan kekurangan makan atau teman-teman pakaiannya atau teman-teman tidak punya tempat tinggal, ini juga akan jadi masalah besar dalam hidup teman-teman. Kemudian ada lagi barang normal, itu adalah barang yang memiliki kualitas dan nilai yang standar atau biasa. Mereka tidak terlalu murah ataupun tidak terlalu mahal dan seringkali memenuhi kebutuhan sehari-hari secara cukup baik. Nah, ini adalah kebutuhan standar yang umumnya Anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di kehidupan sehari-hari. Kemudian ada lagi barang mewah. Barang mewah itu adalah barang-barang yang memiliki kualitas dan nilai tinggi dan seringkali dianggap sebagai tanda status ya, atau ibaratnya gengsinya ya. Status sosialnya tinggi, kekayaannya ya. Contohnya Anda punya perhiasan mewah ya, punya mobil mewah, punya barang-barang yang bermerek ya dengan kualitas yang tinggi. Itu adalah 4 golongan dari barang-barang tentang sifat perubahan dari permintaan. Kemudian masuk ke dalam teori penawaran dan kurva penawaran ya. Tadi jelas ya di permintaan bahwa permintaan itu tergantung dari harga. Harganya rendah secara otomatis orang akan membeli lebih banyak permintaannya, tapi harganya tinggi maka orang cenderung akan sedikit untuk membelinya. Nah, kalau dengan teori penawaran dan kurva penawaran, dia terdapatnya permintaan belum ya, yang merupakan syarat yang cukup ya untuk memenuhi, untuk mewujudkan transaksi dalam pasar. Permintaan yang wujudnya ini hanya dapat dipenuhi apabila para penjualnya itu dapat menyediakan atau menawarkan barang-barang yang diperlukan tersebut. Nah, ini adalah contoh dari penawaran. Kemudian apa ciri-cirinya dan hubungan antara harga dan penawaran? Ciri-ciri hubungan antara harga dan penawaran yang pertama adalah harga itu merupakan sesuatu barang ya yang selalu dipandang sebagai faktor yang sangat penting dalam menentukan penawaran barang tersebut. Oleh sebab itu, teori penawaran ini terutama menumpukan ya perhatian kepada hubungan di antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan itu apa. Ini adalah ciri-ciri hubungan antara harga dan penawaran. Kemudian bagaimana hukum penawaran? Hukum penawaran di sini dikatakan bahwa sesuatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga sesuatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh atau para penjualnya. Itu adalah hukum penawaran di situ. Nah, ini ada tabel hukum penawaran terhadap buku tulis. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau dia harganya semakin tinggi ya, maka ini yang ditawarkan itu oleh konsumen, oleh produsen. Jadi kalau harganya 5.000, yang ditawarkan itu 900. Kalau harganya 4.000, yang tawarin 800. Kalau harganya 3.000, yang tawarin 600. Kalau harganya 2.000, yang tawarin 375. Kalau harganya Rp1.000, tawarkan adalah 100. Arti dari tabel ini berarti dikatakan bahwa harga semakin tinggi, maka jumlah barang yang ditawarkan semakin tinggi. Harga semakin rendah, maka harga yang ditawarkan juga semakin rendah. Kita break dulu ya, ajan dulu ya.
Oke ya, kita lanjutkan. Oke ya, nih. Tadi di terakhir kita membahas tentang yang namanya hukum penawaran ini ya. Nah, hukum penawaran di sini tadi jelas ya, tergantung dari harga barang ya. Semakin harga barang tinggi, maka jumlah barang yang ditawarkan kepada penjual semakin tinggi. Nah, ini contoh yang tadi ya. Bahwa jika permintaannya dengan harganya adalah 5.000 paling tinggi, maka yang ditawarkan adalah 900. Berbeda dengan penawaran tadi ya. Kalau dia semakin tinggi semakin sedikit. Nah, kalau dia semakin tinggi harganya maka semakin besar yang ditawarkan gitu. Karena apa? Karena seorang produsen dia mau untung gitu. Dengan dia untung ya dia harus menjual dengan harga yang lebih tinggi gitu kan. Ini kemudian kurvanya, ini adalah kurvanya nih. Nah, kurvanya dia naik ya. Kalau tadi kan turun ya. Tepatnya ya. Nah, ini kalau dia harga 200, ini cuma 1.000 yang belinya ya. Tapi kalau dia nyampe di sininya 5.000, tadi nyampe dengan ini 5.000 nyampe berapa di sini? Lebih dari ini kan. Ini aja yang 3.000 1.000. Karena ada peningkatan di situ kenaikannya. Jadi kalau harganya tinggi, maka secara otomatis jumlah yang tawarkan semakin tinggi. Nah, kemudian bagaimana pengaruhnya faktor yang bukan harga terhadap penawaran ya. Nah, kemudian dinyatakan bahwa penawaran ya suatu barang ya ditentukan oleh harga barang itu sendiri dan juga oleh beberapa faktor-faktor lainnya. Kita baru saja memperhatikan bagaimana harga akan mempengaruhi jumlah yang ditawarkan di situ. Ini adalah pengaruh dari faktor harga terhadap penawaran. Kemudian ada lagi gerakan sepanjang kurva penawaran ya dan pergeseran adanya kurva penawaran. Nah, seperti halnya dengan dia dalam analisis ini ya, mengenai permintaan, dalam analisisnya mengenai dengan penawaran, perlu dibedakan antara pengertian gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Kemudian apa lagi? Perubahan harga. Nah, ini juga sama, menimbulkan adanya gerakan sepanjang kurva penawaran. Sedangkan perubahan faktor-faktor lainnya di luar harga ini menimbulkan adanya pergeseran kurva tersebut. Nah, ini gerakannya. Tergantung ya. Kalau dia dari seri 1 nih, dari permintaan penawaran yang pertama, maka semakin tinggi nih key-nya, ya harganya tinggi, ya kan? Semakin sedikit yang beli. Tapi sampai dengan sini nih, nah key-nya juga sama nih. Dengan harganya dia paling mahal pun tetap dia bisa dapetin kuantiti yang lebih tinggi ya, Q2 dengan Q2. Sama halnya dengan warna merah ini.
Ketika dia batasnya di Q2-nya itu hanya sekedar 1000 ya, 2000, 2020 misalnya. Nah, kemudian di sini ada peningkatan nih di Q2-nya dengan harga hampir 4.500 gitu. Berarti ada kenaikan. Begitupun yang series 3 sama ya, pertamanya stagnan ya, Q2 dan Q1-nya, kemudian dia meningkat di Q, kemudian meningkat sampai di Q2. Ini adalah gerakan sepanjang kurva penawaran dan gerakan sebagai kurva penawaran. Kemudian, menentukan keadaan keseimbangan secara matematis. Di samping dengan menggunakan tabel ya, dengan grafik tadi, ada lagi keadaan ya, di mana keseimbangan pasar dapat juga ditunjukkan oleh sebagai berikut. Pertama, ada yang namanya bentuk kedua-duanya itu merupakan persamaan. Ada yang namanya persamaan permintaan, ada yang namanya persamaan penawaran. Kalau persamaan permintaan, rumusnya adalah QD. QD sama dengan C kalikan dikurangi dengan DP. Berbeda dengan penawaran. Kalau penawaran rumusnya QS sama dengan M plus N kalikan dengan P. Di mana C itu adalah suku tetap atau suku angka tetap. Nilainya juga menunjukkan jumlah barang yang diminta apabila tingkat harganya itu adalah 0 dan C selalu positif. Kemudian D adalah kecondrongan kurva permintaan. Nilainya selalu negatif ya, min D, karena kurva permintaannya menurun dari kiri ke kanan. Kemudian yang ketiga adalah M adalah satu angka tetap. Nilainya dia menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan. Apabila tingkat harga sama dengan 0, biasanya juga nilai M adalah bernilai minus, bernilai negatif. Nah, kemudian N itu adalah kecondrongan ya, kurva penawaran. Biasanya nilai ini selalu bernilai positif karena kurva penawaran naik ya dari kiri ke kanan. Nah, ini ada QD. QD itu adalah kuantitas yang diminta. Di mana QS itu adalah kuantitas yang ditawarkan dan P adalah tingkat harga. Nah, ini ya, syarat ada namanya antara permintaan dan penawaran sama. Jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Berarti ini namanya adalah equilibrium atau keseimbangan gitu ya. Atau di rumusnya masukin C dikurang DP sama dengan min M ditambah dengan N kalikan dengan V. Nah, beberapa kasus perubahan keseimbangan nih, ada beberapa kasus. Yang pertama, ada yang namanya perubahan-perubahan faktor-faktor lain ya di luar harga yang mempengaruhi adanya permintaan atau penawaran yang akan menyebabkan adanya perubahan keseimbangan. Terdapat 4 kemungkinan nih perubahan ya atau pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Yang pertama adalah permintaannya bertambah. Jika permintaannya bertambah, maka kurva akan bergeser ke kanan. Yang kedua, permintaan berkurang, kurva permintaannya akan bergeser ke sebelah kiri. Ketiga adalah penawaran bertambah, maka kurva penawaran itu akan bergeser ke kanan. Kemudian yang keempat adalah penawaran berkurang, maka kurva penawaran itu akan bergeser ke kiri. Ini terdapat beberapa kemungkinan-kemungkinan di dalam kurva permintaan dan penawaran. Nah, next, kemudian ada lagi mekanisme pasar. Nah, mekanisme pasar kalau berbicara dengan teori penawaran, maka penawaran pasar dan kurva penawaran pasar dia adalah suatu keinginan dan kemampuan si penjual dalam hal ini menawarkan atau memproduksi sejumlah barang ya pada berbagai tingkat harga. Kemudian penawaran ini ada hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga yang searah atau dikenal dengan nama ceteris paribus. Nah, ceteris paribus ini dia adalah kurva penawaran ya yang terjadi adanya perubahan harga di situ. Kemudian ada lagi faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, Pak. Apa aja? Pertama, ada mungkin bisa biaya produksi. Yang kedua adalah tingkat persaingannya. Yang ketiga adalah teknologi yang digunakannya. Kemudian yang keempat adalah ekspektasinya pasar itu bagaimana. Kemudian yang yang keenam adalah faktor non ekonomi lainnya. Nah, ini ada contoh kurva penawaran ya, penawaran daging dari ceteris paribus. Jika P ini adalah harga daging, Q adalah jumlah penawaran,
Maka jika penawarannya 4.500, maka jumlah yang dibayar atau harga dagingnya cuma 10.000. Tapi kalau jumlah penawarannya dia semakin tinggi, maka yang ditawarkannya adalah 20. Ini adalah teori penawaran. Kemudian ada lagi perubahan jumlah barang yang ditawarkan dari ceteris paribus tadi. Jika terjadi di sumbu Q, itu adanya pergeseran antara dari kiri ke kanan. Kalau ke kanan dia naik ya, kalau ke kiri dia turun. Begitupun ada pergeseran antara P1 dengan P0. Kalau nilai P1-nya dia ke 1, berarti dia naik. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa ke atas, maka dia turun. Ini adalah perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Kemudian apalagi? Jumlah penawaran. Perubahan penawaran di sini dikatakan bahwa dia ada berbagai macam hal di sini nih. Mulai dari Q1 ya, mulai dari Q2 di sini kan. Nah, kalau di sini ada nilai Q1 ya, Q di sini, maka ininya adalah S penawarannya. Kemudian Q2, Q0 adalah S0, kemudian Q1 masuk adalah di S2. Ini adalah gambar perubahan penawaran. Kemudian mekanisme pasar berikutnya adalah kita melihat contoh kasus. Kasus 1.2 ini adalah penawaran suatu barang ya yang ditunjukkan dengan perusahaan yaitu 5P plus 15. Di mana Q adalah jumlah barang yang ditawarkan dan P adalah harga. Buatlah schedule pembayar penawarannya bagaimana, kemudian bikin kurvanya. Nah, sekarang kalau misalnya harganya dia 2.000 ya, 2 saja. Kemudian jumlah yang bisa dia dapatin dengan penggantinya 2 adalah 5 kalikan dengan 2 ya. 5 kalikan 2 plus 15, maka ketemunya 25. Kemudian kalau gimana kalau 3? Kalau 3 berarti 15 kali 3 tambah 15, 30. Gimana kalau 4? Berarti 4 kalikan dengan 5, 20 tambah 1 kali 5. Ketemunya adalah 15. Berarti kalau kita gabungkan ya, jadi berapa tuh? Jadi ada ini ya, lumayan. Nah, dari sini gini ketemunya. Jadi ini kalau dihubungkan berarti 2,25, kemudian 3,30 ya, kemudian 4,35. Nah ini. Jadi 25,2, 25,2, 30,3, 30,3, kemudian 35,4. Ini adalah kurva penawaran. Nah, kemudian bagaimana sekarang kita bisa menentukan pasar ya, atau interaksi antar permintaan pasar ya dan penawaran pasar yang akan menimbulkan harga dan menimbulkan jumlah keseimbangan atau dikenal dengan nama equilibrium harga pasar tersebut. Secara fisik ya, keseimbangan pasar itu ditunjukkan pada titik perpotongan kurva penawaran dengan sempurna permintaannya. Jadi kalau di sini permintaannya dia bentuknya kotak ya, maka dari 0 ke Q1 ke Q aksen, kemudian 0 ke P aksen ini akan menutupi daerah ini. Sehingga ini bisa dijadikan sebagai apa saja. Kemudian berikutnya ada lagi gambar 1.7 di mana ada kelebihan dan kelemahan penawaran. Di mana kalau misalnya dia berada di titik equilibrium di tengah-tengah, dia akan lebih menghasilkan lebih jauh dibandingkan dengan dia di bawah. Kemudian ada lagi mekanisme pasar berikutnya, ini adalah contoh kasus ya. Kasus 1.3. Gimana permintaan suatu barang ini ditunjukkan dengan persamaan 60-10P. Dan penawaran barang terhadap Q itu adalah 5P plus 15. Di mana Q adalah jumlah barang dan P adalah jumlah harga. Buatlah schedule keseimbangan equilibrium yang B-nya adalah gambarkan kurva keseimbangan permintaan dan penawaran tersebut. Nah, kita masukkan ya ke persamaannya ya, bahwa Q ini persamaan Q 60-10P. Sementara persamaan Q yang kedua, persamaan untuk yang namanya harga, maka Q sama dengan 5P plus 15. Harga P-nya 2, masukin sini. 2 berarti 60-20, 40. Nah, sekarang ke sini masukin tawarkan. Jika P-nya 2, berarti 5 kali 2 tambah 3, 5. Ketemu
Kemudian yang ketiga ya 3,30, berarti 30 ini ya masukin ke sini nih. 60 min 3 kali 30 berarti minus 300. Kemudian kalau misalnya sekarang 35 berarti ini 60 min dikurangi 350, ketemunya minus. Ini juga sama nih, 5P plus 15 kalau masuk sini berarti ketemunya adalah 4 ya. Kalau 4 20 benar 35. Kalau ini ketemunya berapa? 60 min 30 benar 30 ini yang ini. Sehingga dari permintaan dan penawaran tadi ada yang namanya titik yang bertemu. Ini namanya titik equilibrium. Equilibrium itu adalah nilai dari foto atau gambar atau lukisan itu persis sama gitu. Jadi maka dengan sifat equilibrium. Nah, ini adalah harga dasar ya, dan floor price ya, harga tertinggi, juga ada selling price di sini. Di mana kebijakan pemerintah dalam perekonomian ini sangat mempengaruhi bekerja mekanisme yang bertujuan mengendalikan keseimbangan harga pasar. Kemudian, harga pasar ini pada dasarnya terendah yang ditetapkan oleh pemerintah ya terhadap suatu barang disebabkan oleh melimpahnya penawaran barang tersebut di pasar. Kemudian harga tinggi. Nah, ini adalah harga yang memaksimumkan yang ditetapkan berkenaan dengan menurunnya penawaran barang dan jasa, pemerintah melakukan adanya operasi sesar. Ini adalah gambar ya, 1.3, di mana gambar ini adalah menandakan bahwa key dan demand ya. Jadi antara yang membeli berarti adalah si produsennya atau ini, kemudian yang tidak membeli itu adalah dengan orang lain. Nah, ini dari persamaan dua tadi, sekarang kita bisa belajar dengan cara mengequilibriumnya. Kemudian apa lagi? Harga dasar yang tinggi. Harga dasar yang tinggi berarti secara otomatis ya, selling price-nya itu suatu kebijakan yang pemerintah dalam perekonomian untuk mempengaruhi bekerja mekanisme pasar dengan tersenyum dan tanpa mengendalikan keseimbangan pasar. Harga dasar adalah harga eceran ya yang terendah yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan suku bunga. Disebabkan oleh melimpahnya penawaran barang dan jasa tersebut, maka membuat orang. Kemudian harga tertinggi. Suatu barang maksimum ditetapkan berkenaan dengan menurunnya jumlah barang di pasar. Kemudian pasar itu juga melakukan adanya operasi dari gambar kebijakan tertinggi. Selling price-nya ini efektif dapat melindungi konsumen ya jika terjadi kenaikan harga. Yang kedua, kebijakan harga melalui operasi sesar. Pada waktu tertentu, pemerintah menambah jumlah barang yang ditawarkan ke pasar itu bagaimana. Kemudian, ada lagi kebijakannya adalah kebijakan floor price. Efektif melindungi produsen ya dari penurunan harga barang sampai tak terhingga. Sehingga mekanisme kebijakan ini ya dengan peran pemerintah ya harus membeli surplus produksi. Nah, contohnya kurvanya seperti ini. Gambar 1.10 sama 1.9. Ya. Itu ya yang bisa saya sampaikan yang berhubungan dengan teori permintaan. Silakan jika ada pertanyaan dipersilakan. Monggo, Mas Michael. Ya, baik Pak. Izin Pak. Ini lebih ke konfirmasi sama sharing mungkin ya Pak. Boleh, silakan. Terkait perbedaan antara pergerakan kurva penurunan dan juga pergeseran kurva pergerakan kurva penawaran dan juga pergeseran kurva penawaran itu kalau misalnya kurva yang saya tangkap ya Pak, kalau misalnya kurva pergeseran kurva penawaran itu
lebih ke disebabkan karena biaya produksi atau selain harga barang itu sendiri mungkin ya Pak. Kalau misalnya pergerakan kurva penawaran itu disebabkan oleh harga barang itu sendiri. Benar atau salah ya Pak? Pernyataan saya terkait. Karena harga barang ya ngaruh juga ya Mas Michael ya. Jadi secara otomatis ya harga barang mahal itu kan biasanya kita gini. Tadi kan saya bilang tuh ada satu clue yang saya jelasin tadi berdasarkan hukum kurva penawaran ya. Di hukum penawaran itu dikatakan bahwa kalau harganya semakin tinggi ya penawaran yang ditawarkan kepada masyarakat tinggi. Tapi ini bertolak belakang dengan permintaan. Kalau permintaan mau tidak mau harganya harus murah Pak. Kalau murah laku dijual dan segala macam. Tapi kita jangan terjerumus ya dengan ibaratnya hukum penawaran atau hukum permintaan. Kalau ibaratnya gini, semua harga itu ada pasarnya. Di dunia ini tidak ada harga barang mahal, tidak ada harga barang murah. Ketika kita ketemu dengan calon konsumen, orang menawar dan harganya menurut mereka mahal, berarti kita tidak harus menurunkan harga. Kita tetap mempertahankan harga kita kalau memang barang tersebut masih kita yakini kualitas dia lebih dibandingkan dengan barang yang lain. Artinya berarti orang tersebut bukan pasar yang teman-teman cari. Kan tadi dijelaskan, jika pendapatan seseorang meningkat tinggi, maka gaya hidup akan berubah, maka gaya berpakaian akan berubah, gaya makan akan berubah, rumah juga akan berubah, kendaraan juga akan berubah. Sesuaikan dengan yang namanya kemampuan mereka untuk memiliki sesuatu barang mewah atau barang inferior itu. Sehingga tidak ada kata mahal. Jadi kalau teman-teman masih melihat harga barang mahal, berarti teman-teman uangnya belum melampaui itu. Pak, harga handphone mahal. Kalau orang belum melampaui, bilang mahal. Tapi kalau orang sudah melampaui, oh murah Pak, murah banget. Beli motor, harganya, oh ini murah banget, karena sudah melampaui harganya. Tapi bayangkan dengan orang yang memang tidak melampaui, pasti dia mengatakan mahal, walaupun itu harganya udah paling murah sama sekali. Nah, tadi Mas Michael berkonfirmasi ya mengenai dengan pergerakan kurva penawaran ya dan pergeseran kurva penawaran tadi salah satunya disebabkan oleh perubahan biaya produksi. Jelas ya dari tahun ke tahun biaya produksi itu pasti meningkat ya. Karena selain biaya produksi juga dalamnya ada biaya belanja pegawai. Belanja pegawai itu kan harus rutin dikeluarkan setiap bulannya gitu. Nah, apalagi saat ini selain ada yang tadi perubahan dalam biaya produksi ya, jika biaya produksi ini meningkat, misalnya ada kenaikan harga ya, baik itu barang baku atau kenaikan upah gaji UMR dari karyawan ya kan, maka produsen ini cenderung akan menawarkan jumlah barangnya itu lebih sedikit pada tingkat harganya. Kenapa? Karena menyebabkan penawaran ini dia bergeser ke sebelah kiri. Sebaliknya, jika biaya produksi ini turun, maka kurva penawaran ini akan berasar ke kanan, jumlahnya akan meningkat, ya kan? Kalau dia ibaratnya penawarannya dia bergesernya ke kanan, berarti peningkatannya itu ada, maka dia akan ditambah jumlahnya. Tapi kalau dia negatif, wah harganya mahal Pak, biaya mahal segala macam, pasti dia akan menahan untuk memproduksi barang tersebut. Kedua, tadi adalah perubahan dalam teknologi. Nah, ini juga sama nih, perubahan kemajuan teknologi yang dapat mengurangi adanya biaya produksi atau meningkatkan efisiensi yang dapat mendorong ya lebih banyak barang yang pada setiap harga tadi. Hal ini juga akan menyebabkan ya ada kurva pergeseran ya ke kanan tadi. Nah, itu adalah perubahan dalam teknologi. Kemudian ada lagi perubahan di dalam harga barang-barang lainnya. Contoh, jika harga barang pengganti meningkat, produsen mungkin beralih kepada barang tersebut. Ini menyebabkan harga penawaran barang asli turun. Sehingga kurva penawaran bergeser ke kiri, sebaliknya jika harga barang ini penggantinya turun, maka penawaran asli akan meningkat dan menyebabkan kurva penawaran bergeser ke sebelah kanan. Nah,
Jadi tergantung ya. Kemudian ada lagi perubahan dalam ekspektasi produsen. Produsen berekspektasi tinggi ya perkiraan harga di masa depan. Mereka mungkin juga menunda adanya penawaran barang mereka yang saat ini. Kemudian dengan sendirinya kurva penawarannya bergeser ke sebelah kiri ya dan sebaliknya. Kemudian yang kelima ada lagi faktornya itu perubahan dalam jumlah menjual. Nah, jika produsen di pasar meningkat ini akan turun ya, maka mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan pada setiap harga dan menyebabkan adanya pergeseran kurva ke kanan dan kurva ke kiri di situ. Nah, yang jelas tadi konfirmasi dari Mas Michael ya, itu benar sekali bahwa perubahan dalam biaya produksi itu juga sama akan menyebabkan adanya pergeseran kurva penawaran. Mungkin bisa juga menyebabkan adanya penurunan ya dari kurva penawaran tersebut ya. Seperti itu. Silakan jika ada tanggapan atau pertanyaan kembali dipersilakan. Oke Pak, cukup jelas Pak. Ya, oke. Silakan, ada lagi? Oke, sambil saya absen dulu ya. Baik, kita di sesi ketiga ya. Sesi yang ketiga. Saya absen dulu. Sinta Aulia Kusumawati. Ada? Hadir, Pak. Muhammad Abdul Muthalib. Hadir, Pak. Sudarto. Hadir, Pak. Tommy Eko Arianto. Hadir, Pak. Ahmad Jalaluddin. Ahmad Jalaluddin ada? Ada itu, Pak.
Ada Pak, tapi kayaknya kendala sinyal deh Pak. Ada ya, oke. Anti Jesse Oktaria. Ada juga Pak. Hadir, Pak. Oke. Mudibah Mutmainah. Hadir. Nur Alam. Hadir, Pak. Sadiwan. Hadir, Pak. Sofi Aisyah Ismail. Hadir, Pak. Oke, simpan. Akuntansi ya. Malia Milatul Yatimah. Sudah hadir Pak. Ada di Ya? Oke, Michael Owen ada ya. Ada, Pak. Tia Mariani. Hadir, Pak. Ada yang belum ngisi nggak FRS-nya? Ada yang belum saya absen? Ada yang belum saya absen? Sepertinya sudah. Sudah semua. Alhamdulillah kalau sudah semua berarti sudah ini ya, sudah aman gitu ya. Jadi biar nanti ini ada ininya. Tapi kalau misalnya temennya ada yang belum terabsen, sementara di grup WhatsApp aja ya sampai nanti FRS-nya disesuaikan nanti untuk beberapa minggu ke depan ya, karena masih dalam prosesnya. Ada teman-teman yang baru pindah ya, ada teman-teman yang baru gabung juga gitu ya. Jadi memang beraneka ragam nih sampai dengan mungkin pertemuan habis lebaran tuh masih ada kayaknya sebelum UTS tuh kayak gitu. Ya gak apa-apa lah sambil jalan ya kita ini kan. Oke baik, kalau tidak ada kita rehat dulu ya. Ini kayaknya kondisinya habis buka terus kena ini ya, kena bawahnya nantinya luar biasa ya. Kita sholat isya dulu deh ya. Kita isya dulu sampai dengan jam 8 ya, jam 8:10 baru kita gabung lagi ya. Oke, baik Pak. Ekonomi makro ya. Ya, kita akhiri dulu ya untuk di mikronya. Nanti kita gabung kembali jam 8:10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.